Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita nan bersama. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang muliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan mau ulang-ulang kaji. Kini kita membaca surah Al-Maidah ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratul lahu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 45 Allah berfirman, wa katabna alaihim fiha. Kata Allah, kami sebenarnya sudah menuliskan atau menfardukan terhadap mereka di dalam kitab Taurat. Apa yang Allah fardukan, apa yang sudah Allah wajibkan juga di dalam kitab Taurat. Sama halnya dengan Al-Quran. Anna nafsa bin nafsi. Jika jiwa dibunuh, maka dibalas dengan jiwa. Kalau ada orang nama bunuh, maka orang nama bunuh itu dibunuh pula. Hukumannya dibalas pula dengan bunuh. Wal aina bil aini. Jika mata dicongkel, maka hukumannya, balasannya adalah dicongkel mata. Wal anfa bil anfi. Kalau hidung diguntiang. Diguntiang lo hidung itu. Pangai dah boleh hidungnya dah. Hidungnya dikarek, dikarek le hidungnya. Wal udhuna bil udhuni. Kalau telinga dikuduang, dikuduang lu hukumannya adalah dikuduang le telinga. Wasinna bisini. Kalau gigi dicabui, di tangganya kau dokter mencabui gigi kau boleh tu kisah saya kau. Gigi di cabui durang atau dipatahnya durang, maka balik tak katu pulau. Wal juruha, darah dibalik lo dengan darah. Kisasun, anan padanya kisos, berlaku hukum kisos. Kan ceritanya sebelumnya itu kan ada kelompok Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bani Nadir ko dalam riwayat orang kayo, Bani Quraizah ko ya dari kalangan miskin lah. Jadi kalau orang kayo nan dibunuh dia orang na bansai, maka balik orang na bansai itu dibunuh. Tapi kalau orang kayo membunuh orang bansai, ndak sama hukum dia dah. Kalau orang bansai nan dibunuh, aku orang membunuh orang kayo, digantian lah, diganti rugi lah atau diat. Ikut cerita orang Yahudi itu. Sampai kini kan ada yang ganti. Iya.
Jadi hukumnya tuh kalau di dalam Allah mengaji di dalam surah Al-Baqarah ayat 100 barat dulu tuh kaji ayat 168. 168 itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu qisas ketika ada pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang merdeka membunuh orang merdeka perlu balik bunuh lo. Wal abdu bil abdi, budak dengan budak lo. Wal unsa bil unsa, perusi dengan perusi lo. Jadi itu hukum qisas. Hukum qisasku adalah balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan. Itu namanya adalah hak manusia. Hak manusia ketika dibunuh maka berlaku pula hukum qisas terhadap orang yang membunuh. Tetapi memang disebutkan faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilahi bi ihsan. Kalau seandainya orang yang keluarga yang terbunuh itu memberikan maaf, maka ikuti boleh. Contohnya kan dibunuh orang. Lalu kemudian orang lah mati kok baik kamu bunuh lah itu isyarat. Keluarga orang yang terbunuh kalau seandainya memaafkan, tidak ada masalah, ada boleh dimaafkan tanpa ada apa-apa cuma-cuma ya, tanpa ada paksaan. Atau berikutnya adalah memaafkan tapi bayar dia kok ganti rugi. Ganti rugi sama Nabi dulu kan ganti rugi itu syarat untuk baru untuk kini siku untuk baru gini aluna donan bali untuk oleh kalau Jawi baru nang kadang Seikua semiliar anggaplah 3 tui dikali 100 tui. Kalau untuk anggaplah 5 tui barat 5 miliar. Labiah. Itu timbangannya. Jadi artinya adalah memang kalau yang terkait dengan ada pilihan itu tadi itu adalah keringanan dzalika takhfifum mir rabbikum. Itu adalah keringanan dari Tuhanmu wa rahmah dan pemberian rahmat dari Tuhan. Tapi faman ya'tada ba'da dzalika siapa melampaui batas dari hal demikian, sudah orang dibunuh kemudian melakukan falahu azabun alim, maka dia mendapatkan azab yang pedih. Tapi yang menarik itu pembahasannya adalah di dalam ayat berikutnya. Kalau ayat 168 atau 78 pokoknya surah Al-Baqarah itu dikatakan walakum fil qisasi hayatul liulil albab la'allakum tattaqun. Bagimu soal qisas itu adalah jaminan untuk memberikan kehidupan bagi orang yang berakal agar mereka bertakwa. Apa artinya? Diberlakukan hukum qisas itu supaya orang berhati-hati tidak samara membunuh orang dia dah. Karena di dalam filosofi dari berlakunya hukum qisas itu berarti inyo memberikan jaminan kehidupan. Kalau inyo kamu bunuh orang, inyo kan dibunuh orang lo gitu. Jadi kalau lah pahamnya tak itu, berarti inyo nak membunuh orang, berarti ada jaminan hidup. Maka salah satu dari maqasid syariah, tujuan dari syariat itu adalah ada namanya hifzun nafsi, menjaga nyawa. Jadi nyawa itu luar biasa nikmat yang Allah berikan, ndak bisa samarang-samarang bunuh air. Kini kan lah viral cara di tanah datar ke. Adolo cinta Nopitasari namanya. Anak remaja di Silempau uang di mata. Dibunuh air orang masuknya ke dalam karuangan lain-lain dia.
dulu nan viral Nia Kurniasari pakai sari lo namanya. Kok cambil orang nak pakai nama sari itu ya mah. di Ketanam di Anwar Gugua itu Nia Kurniasari lama dibunuh salah si inisialnya I. Ya itulah inisialnya pakai I si Indragon. Jadi luar biasanya kini kok bantuannya murah aja orang deh. Kalau di Arab memang diberlakukan itu Raja Salman tuh anak tak kemanakan itu. Menembak orang diproses itu anak kemanakan ya. Diproses di pengadilan, ditanya mengakui dia membunuh. Nah, boleh berlaku hukum pancuang dibunuh di depan Masjid Qisas di Jeddah tu. Bagalanggang atau orang banyak bersuluh matahari. Bah mengkata-kata supaya ada efek jarah hati-hati orang takut orang membunuh kau gitu. Nak mau samarang bunuh ya. Kau hanya gara-gara apalah namanya kata-kata dan segala macamnya ya sakit hati abang bunuh ya lah. Sebab bunuh maksudnya dalam karuang lah. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi makanya Al-Quran itu Islam itu mengingat bahwa mangko sebenarnya diberlakukan hukum kisah itu supaya orang berpikir tindakannya itu. Kau kamu membunuh orang berarti membunuh diri sendiri namanya. Karena berlakunya hukum kisah itu supaya orang mempertimbangkan itu. Kalau kamu bunuh orang berarti akan dibunuh pula. Nah, itu lama je murah je harga nyawa ni. Lah viral bana kini macam-macam lah di kampung awak. Ayo bana hati-hati awak. Hati-hati. Wajah go bana itu. Jadi maknanya di dalam surah Al-Maidah ayat 45 berkaitan dengan kronologis orang pada masa Rasulullah itu mereka orang Yahudi yang di dalam kitab Taurat mereka sudah ada ketentuan hukum itu. Maka disebutkan Allah Ta'ala wa katabna alaihim fiha, kami sudah memfardukan kepadamu yang ada di dalam kitab Taurat itu. Bacalah kitab itu. Jangan soal soal gigi je cabui balai kisah se gigi cabui lah tu. Berbeda je doktor ya. Doktor awak kerana nak cabut gigi awak tu. Artinya adalah ikut hak-hak manusia yang harus terjaga. Itu kalau dalam negara ada hak azazi manusia. Jadi negara menjamin, tujuan negara itu menjamin supaya melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi seluruh warga negaranya dan menjamin supaya tidak ada orang yang melakukan pelenyapan nyawa orang tanpa dengan alasan apapun alasannya, tidak boleh nyawa orang dilenyapkan begitu saja. Contoh, kalau ada seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, tidak bisa langsung menghakimi dah. Harus disidang melalui pengadilan. Termasuk dia membunuhnya diri, kok membunuh nyawa kok. Nak nama lo langsung dibalik bunuh sekali dah. Harus melalui keputusan pengadilan. Takah di Timur Tengah tu, takah di Arab Saudi, takah tu melalui pengadilan. Di cross check. Kadang-kadang dia membunuh tu, kadang-kadang dia melindungi diri Kan dulu takah tu mah. Mangko ada pengadilan. Pengadilan mengkonfirmasi takah yang terjadi dia itu kan terungkap apa motifnya. Diinvestigasi, diinterogasi oleh pihak berwajib, ditanyuan apa alasannya mangko sampai berbunuh karena begini begitu dan semacamnya. Itu gali mako perlu ada keputusan. Apa pasal yang dilakukan kayaknya? Pasal apa? Pokok pasal
pembunuhan atau pasal perencanaan pembunuhan, kan beda-beda pasal itu. Yang ada di KUHP yang ada berlaku di Indonesia. Jadi makanya kalau dari yang mau baca sebelum ini di dalam surah Al-Baqarah, kan kita lah mengaji dalam surah Al-Baqarah ayat 167. Apa itu 167? 67 atau 97. Itu memanglah dijelaskan, diungkapkan tuh. Yo kira di dalam ayat 178 ayat 78 yo ayat 79. Ayat 78 tuh lagu tuh dalam surah Al-Baqarah. Jadi lahaduh justru adalah difardukan kisas. Kalau orang merdeka dibunuh boleh lo kata. Jadi gunanya memberikan gambaran kepada manusia supaya manusia berhati-hati mempertimbangkan semua tindakannya. Mengko kecil orang awak pikiran dulu sebelum awak bertindak. Anan kawak karajon tu pikiran kira apa efek di kana kaji, di kana aturan awak berada di negara hukum, awak berada di Indonesia, aku ketentuannya. Awak harus berhati-hati loh terkait dengan tindakan-tindakan kano namanya pancung tangan memancung istilah tangan menyancang bahu memikul. Itu efek itu, tangan menyancang bahu memikul. Berarti awak bertanggung jawab terhadap semua tindakan awak. Kalau awak membunuh orang berarti ya konsekuensinya di dalam hukum kisas itu, maka awak pun siap-siap menerima hukuman seperti itu. Meskipun urutan-urutannya itu kalau seandainya diberikan maaf, ya berarti aman lainnya. Kalau diberi maaf, walaupun ada maafnya cuma-cuma, maka itu harus disyukuri sebagai keringanan yang Allah berikan dan juga sebagai rahmat. Tetapi yang pasti hukum yang seperti yang ditetapkan itu adalah untuk menjamin dan melindungi setiap manusia. Tidak boleh orang semena-mena kanun nyawa ko barago. Sarankan sakit je orang tu langsung berubah, disuruh berubah. Lah tua bana lama gua ya namun padianya harus didorong untuk berubah. Itu. Faman tasaddaqa, itu dibaca tafsir dulu. Di dalam tafsirnya dikatakan dikisas padanya apabila memungkinkan seperti tangan dan kaki termasuk dan kemaluannya dan lain sebagainya. Kalau tangannya ya balik potonglah tangannya, kok kaki balik lo kaki dan sebagainya. Jadi hukum ini sekalipun difardukan terhadap orang Yahudi itu, tetapi juga ditetapkan di dalam syariat kami di dalam Islam. Jadi walaupun disebutkan itu adalah difardukan di dalam kitab Taurat, tetapi juga berlaku di dalam syariat Islam. Jadi makanya ajaran Islam itu menyempurnakan, melengkapi dari kitab-kitab yang ada sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, maka disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka di dalam kitab Taurat yang sudah menerangkan hal demikian, begitu juga di dalam syariat Islam. Itu terkait dengan konsekuensi atau risiko dari tindakan manusia. Maka hukum itu bukan manusianya, tetapi adalah kesalahan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Maka dipelajari bahasa bana tindakannya itu. Maka kalau di polisi ada nama reka ulang. Reka ulang itu kan untuk memastikan apa hukuman yang nyotarimo sesuai dengan tindakannya itu tadi. Digali secara detail, ditelaah, dianalisa pasal-pasal apa yang langgar nama. Jadi dan mau takut harus ada reka ulangnya, kemudian diolah TKP-nya,
kemudian digali data dari yang bersangkutan, lalu kemudian dilakukan cross check ke saksi-saksi yang ada, bak pula bekau menurut saksi. Kemudian dipastikan dengan ada bukti-bukti. Ada bukti-bukti atau sesuatu yang bisa memberikan informasi terhadap tindakan itu. Siapa nak boleh lo hukuman diterima orang tu lebih dari kesalahannya. Dia salahnya cik hukum 5, tak bisa. Bahkan ada undang-undangnya keputusan hakim yang membebaskan orang yang bersalah lebih baik daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Orang yang bersalah ada hukum, itu lebih gadang lo risiko itu. Gadang lo dosa. Kau memang barek konsekuensi itu. Apalagi dalam dunia fitnah ini macam-macam lah rekayasa, macam-macam olah-olah. Orang tidak salah bisa salah, dan orang salah bisa tidak salah. Maka perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang terukur. Faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa yang bersedekah dengan yang qisas, maka maksudnya adalah sia yang melepaskan dari qisas itu, ana usahlah dibalik banalai kece untuk membebaskan diri orang ni duit ko, baalai ko lah terjadi, aiko nyolah meninggal, supaya jangan ada lo hukuman meninggal lo, takatu lain. Bahwa kafaratul lahu, maka hal demikian adalah kafarat baginya, bagi orang yang memberikan kata maaf itu tadi. Kafaratku adalah memberikan kebebasan, malapihannya menghilangkan dosa-dosa ini lo tu. Jadi takatu lo undang-undang itu idealnya urutannya adalah nyawa dibalas dengan nyawa. Itu ideal, artinya adalah supaya orang berhati-hati jangan melakukan pembunuhan. Tetapi bagi orang yang kemudian mau mensedekahkan mau melepaskan, indahnya manfaatkan kisos kodok, tu baalai, kalau terjadi, kalau terlanjur, tu nak bisa ditarik beliau dok. Ajolai nyolah meninggal, tu nak bisa diulang beliau dok. Alai. Kalau bagi keluarga korban, lalu kemudian memaafkan, justru baginya itu adalah mendapatkan kebebasan. Baginya itu tadi, fahuwa kafaratun lahu. Wa man lam yahkum bima anzalallah, faulaika humuz zalimun. Siapa yang menghukum yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan Allah, seperti dalam kisos dan lain sebagainya, faulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Orang zalim namanya kalau patang kan bicara bagi orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang yang kafir. Si koko kafirnya tolong dipahami, kafirnya bukan berarti kafir keluar dari Islam. Dalam artian takawak di Indonesia lah. Kok hati-hati awak kok cara memahaminya. Ayat dan ampe pulang pe. Kan hukum di Indonesia kok batu bahan ada hukum pancung, kok bahan ada hukum dan hukum kisas di situ. Karena memang bukan pemerintahnya tauhidnya, banyak orang macam kok tauhid cuma tidak berhukum dengan hukum Islam. Tapi harus dipahami, ada di Indonesia barat banyaknya negara Pancasila, negara hukum yo, ada hukum yang ditetapkan, itu disebut dengan regulasinya. Tetapi baralah banyaknya di dalam negara wako memberikan kebebasan bagi umat beragama beribadah. Umat Islam sambayang, bahkan ada undang-undang tentang peran pemerintah menetapkan puasa. Musaji bebas didirikan. Lalu kemudian awak aman salat berjamaah. Kemudian pengelolaan zakat, wakaf. Kemudian haji dikelola. Kalau dicari lo negara-negara lain biaya haji jauh gadang dari Indonesia.
Wah, di Indonesia dikelola ada dibantu melalui pengelolaan dana BPKH, adolo dana manfaatnya itu tadi, itulah meringankan biaya-biaya. Itu kan lahdu kebijakan. Tetapi di siko para ulama memandang bahwa hukum-hukum yang harus dipahami kalau hukum yang ditetapkan oleh syariat kemudian dibantah oleh negara, lalu kemudian dilarang ingkar terhadap hukum itu namanya yukapia namanya. Tapi indah dibantah dah. Bagi umat Islam itu sendiri, bagi yang mau mengamalkan ajaran agamanya, ya bahwa bisa beribadah, bisa melakukan hal-hal yang positif dan sebagainya. Jadi makanya kita pun juga harus memahami konteks dari ayat-ayat yang kita pelajari. Jadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 45, nah, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang sudah Allah turunkan, soal kasusnya adalah qisas, maka posisinya adalah faulaika humuz zalimun, maka mereka masuk kategori zalim. Zalim dalam artian artinya kalau seandainya membiarkan orang menghilangkan nyawa orang lain, abai saja, tidak ada hadir pemerintah, tidak ada hadir lembaga hukum, ini pedianya mati-mati aja lah, itu diabaikan saja, maka mereka itu disebut adalah kategori orang yang zalim. Orang artinya adalah bagi orang yang punya ketetapan dan keyakinan bahwa kisos itu memang memberikan harapan hidup bagi manusia, supaya manusia itu indak semena-mena. Itu hukumnya. Itu aku pernah membaca suatu kisah di Amerika. Anaknya seorang imam imam masjid, anaknya dibunuh oleh orang yang sangat brutal. Tapi pengadilan sudah memutuskan hukuman mati. Tapi dengan relanya yang ayahnya memaafkan. Akhirnya anaknya nggak jadi dihukum mati. Anak yang brutal itu akhirnya jadi anaknya dan masuk Islam. Itu kan justru itu boleh, maka dalam urutan hukumnya tuh adalah siapa tangan mencancang bahu memikul, kan tak kata. Kalau nyo membunuh berarti nyo akan menerima pula hukumnya dibunuh. Berarti kalau inyo membunuh berarti kan inyo menghendaki dirinya dibunuh namanya itu. Lalu kemudian ternyata disebutkan di dalam Al-Quran, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau orang ahli warisnya tersebut, ayah dari anak yang terbunuh tadi, memaafkan, fatibaun bil ma'ruf, ikuti itu, berarti oke. Kalau maafnya cuma-cuma, berarti tanpa ada atau selanjutnya adalah adaun ilahi bi ihsan, atau membayar denda dengan yang standar ihsan, layak dan patut. Nah, itu yang si bapak yang memaafkan itu baru hukumnya sama. Justru gadang pahalwe dari Allah. Berarti nyo kan menghidupkan orang orang ko salah, dimaafkannya. Berjanji orang ko berubah. Apoleh kemudian nyo menjadi ulama besar sudah tulai. Bertobat menjadi orang berperan, maka ayah dari anak yang terbunuh ko tadinya imam dibunuh oleh pria yang brutal. Lalu kemudian lah meninggalnya ayah dari korban justru memaafkan pria yang brutal itu tadi. Kan berikan harapan hidup ke nyoto, memberikan penghidupan seharusnya dibalik dibunuh mati tapi dengan kebaikan hati dari ayahnya kau tadi, ada ketentuannya di dalam Al-Quran, kalau memaafkan, itu kan disebut tuh, fahuwa kafaratul lahu, justru itu adalah kafarat baginya. Apalagi kalau lalu kemudian yang brutal kau tadi berubah lah, sadar
menjadi orang lebih baik, maka kemudian pahalanya akan mengalir ke ayah kau sendiri untuk untuk jasa kebijakan itu tadi. Jadi makanya kan dalam soal membunuh bunuh hukumnya adalah juga bunuh. Berarti berlaku hak manusia, hak adami. Lalu kemudian karena yang terbunuh kolah meninggal, penyelesaiannya baalai. Urutannya adalah dengan ahli waris. Urusannya dengan ahli waris. Ba sikap ahli waris. Ba kecil ahli waris, pilihannya. Kalau seandainya kau kalau lah masuk ke pengadilan, kecil pengadilan, tawaran pertemuan pengadilan, apakah keluarga dari korban mau memaafkan? Tidak. Dari lama dah. Anak boleh hilang nyawa tidak bodoh. Mati lo ni. Atau dia ganti rugi agak sekian miliar. Tak ada nilai piti tu anak nyawa anak boleh hilang ganti piti. Ambo nak matre na tak ada tu. Nyawa dibalas nyawa. Ketok perlu tuk nyawa dibalas dengan nyawa. Tapi ketika tawaran yang pertama, apakah Anda keluarga dari korban? Iya. Terkait dengan kasus ini, bagaimana ketetapan hati dari keluarga? Kami mewakili keluarga kalau dari korban sebagai ahli waris. Iko kejadian kola terjadi, tu bahama agaknya lain. Tu nak bisa lo ditarik balik di duitnya lihat kalau bisa lo lain. Kami memaafkan. Contohnya dari keluarga tu meminta maaf ke keluarga korban. Minta maaf berjanji berubah ini segala macam. Sampai hakim, yo kami memaafkan. Kau namakan hukum jinayah, perilaku kasus-kasus kriminal. Kalau lah dimaafkan, hukum di atas segala hukum tu maaf tu lah hilang kata dia. Kalau itu adalah hak manusia, hak manusia. Maka kalau lah dimaafkan lah selesai barang tu tadi. Beristighfar lainnya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nanti memang soal kasus membunuh lo akan tetap disidang di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya dimaafkan oleh ahli waris, lah keluarga barang ko clear, barang ko selesai. Lebih baik itu. Berarti kasusnya itu bila tu bu? Sampai akhirnya nanti di sidang ini menghukuman. Tapi si imam itu berarti kaliannya memaafkan. Akhirnya seluruh orang situ tuh menangis anak sujud. Akhirnya dia minta kayu dia ke mana? Ya makanya itulah kebijaksanaan hakim itu karena kan memediasi, mencari informasi kedua belah pihak, sehingga kebijakan hakim adalah untuk menyelamatkan nyawa itu sendiri. Kalau saya ada peluang keluarga dari korban memaafkan, justru itu lebih baik. Itu tawaran yang ditawarkan dulu. Apakah dari pelaku mau meminta maaf? Iyo, awak mau minta maaf, sadar awak salah, awak leko segala macamnya. Dah, ada pihak keluarga korban, ialah lelaki muahnya menyesali perbuatannya, menyadari itu sebuah kesalahan, lalu kemudian mau memperbaiki diri, bertaubat. Balik kalau anak bunuh lo, kau tu akan menangis lo keluarga dari pembunuh kau tadi, dek kami supaya jangan banyak air mata, kecil. Biarlah kami air mata kami jangan dulu keluarganya meneteskan air mata supaya taubat dan segala macam. Udah. Ya, tapi hukumnya di mata Allah yang membunuh itu jadi. Kalau ikut yang memaafkan ahli waris dari yang tergugat.
Jadilah dijawab di Allah Ta'ala lado jawabannya. Namanya kata Allah Ta'ala, dzalika takhfifum mir rabbikum. Kalau ada yang memaafkan itu adalah keringanan dari Tuhanmu, warahmah, dan justru juga rahmat dan kasih sayang dari Tuhanmu. Iya, makanya memaafkan itu di atas segala-galanya. Tapi kalau nyo ingin balik, ya udah balik. Hukum dasarnya kan tak tu. Nyawa balik dengan nyawa kan tak tu. Tapi ada klausul berikutnya di dalam ayat itu, kalau keluarganya memaafkan, ya udah ikuti itu. Fattiba'u bil ma'ruf, ikuti. Anan tahu apa namanya? Kemurahan hati keluarga, ikuti itu. Itu tuh merupakan keringanan dan rahmat dari Tuhan. Betapa Allah Ta'ala menjaga nyawanya kau tadi. Itu kan salah kalau mau bertobat, kalau lah dimaafkan selesai. Itu murni adalah hak manusia, hak azazi, hak manusia. Tapi kalau mencuri, lalu kemudian berzina, itu ada nama hudud. Hudud kok ada ketentuan hukumnya, ada undang-undangnya. Nah, dia ada kasus-kasus pencurian, kasus-kasus perzinaan dan segala macamnya, itu masuk kategori hudud. Undang-undang Allah ada ketetapannya. Ya udah, kalau mencuri ya potong tangannya. Karena memang tindakan mencuri itu dilarang oleh Allah. Walaupun yang membunuh kota kata pulau, kalau seandainya dimaafkan, selesai perkaranya. Nah, jadi itu dikatakan di dalam ayat ko faman tasaddaqa bihi. Kalau nyo malah pendaknya berlakukan kisah itu doh, ndak mau ambil opsi itu doh gitu. Takkan Nabi lah, Nabi kan nyo dizolimi orang, disakiti orang, di Taif tu dipungkang ni ko semacamnya. Berang malaikat nyo, angkatlah tangan engkau tu wahai Muhammad, berdoalah kepada Allah. Ajo naik ke pangan orang ko ni buat. Kan ada opsi nama tu untuk membalih nama itu. Nabi tidak memilih opsi itu doh. Akhirnya lah ndak, inyo ko dia belum tahu lah itu. Jadi ko ada lo keluarga yang berjiwa besar tak katu. Itu luar biasa keluarga itu. Awak pasti tidak ada terus balik dendam di kota aku mah ada menggadang anak Malaya ni ko selama macam mana ada satu-satu ayat begitu lah itu kan. Tapi kalau seandainya kalau terjadi, lalu memang ada etikat baik dari pelaku kok mau berubah, kemudian yang berubah, maaf dari keluarganya kok luar biasa membuat orang berubah. Tapi bisu lah terindikasi lo lah di mau besok berlaku lo lihat nado terus lain. Kan ada riwayat itu, riwayat tindakan-tindakannya. Apa ini kok semacam apa perbuatannya dianalisa secara gamblang oleh pihak hakim. Nah itulah di dalam kitab Taurat itu juga ada ketetapan hukum qisas seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kan kebanyakan dari Yahudi hendak ketujuannya lampau-lampau menghilangkan, mengingkari ketetapan hukum itu yang salah. Nah, ko nambana nyo tutui yang putih nyo kalama nyo taman, ana hitam nyo putih itu nang kalama nyo ya. Maka semakin banyak wak mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran, semakin kita memahami betapa nilai ajaran Islam itu adalah memanusiakan manusia, menjaga harkat dan martabat manusia, menjaga kemanusiaan manusia itu sendiri. Maka beragama itu adalah menjaga martabat kemanusiaan. Jangan agama awak Islam cuma berbeda juga langsung berbunuh sekali. Itulah nama rusak cara pemahaman beragama, pemahaman agama. Nah, sehingga rusaklah cara beragamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.